Jumpa lagi dengan Kak Susan di IMPA Minggu tanggal 16 Mei 2021. Adik-adik masih semangat ya ikut IMPA? Masih dong. Adik-adik sekarang kita mau ingetin lagi nih. Sekarang sebelum mulai IMPA kita mau semboyan pelkat dulu ya. Di rumah masih ingat? Kalau begitu kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau semboyan pelkat. Nanti kakak hitung ya, kita bareng-bareng. Semboyan pelkat. Bersaksi, peduli, kreatif. Nah, adik-adik tetap berdiri. Kita mau menyanyikan Mars Pelkat PA. Sikapnya yang sempurna ya. Kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita akan masuk dalam IMPA kita pagi hari ini. Sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita bersaat teduh. Saat teduhnya selesai, adik-adik tetap berdiri ya. Sekarang kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 177. Di pintumu pakai gerakan. Adik-adik masih ingat gerakannya? Kalau ada yang lupa-lupa, ayo kita bernyanyi bersama Kak Susan. Kita akan berdoa, lipat jari-jarinya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan Yesus sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang segar. Kami sudah memulai IMPA kami pagi hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan yang memimpin IMPA kami sampai selesai nanti. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik,
yang selalu setia beribadah kepadamu. Kami menyerahkan impa kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita akan bermazmur. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini dari Mazmur 119 ayat 9. Adik-adik di rumah cari dulu ya. Mazmur 119 ayat 9. Ayo disiapkan. Kalau sudah siap, mari kita bermazmur. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikian mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sekarang sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi dari buku ceria nomor 137, Senang Ku Baca Alkitab. Sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Siapkan dulu lagi di rumah adik-adik, Alkitabnya dibuka. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Amsal. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ayo disiapkan dulu, dibuka Alkitabnya, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami semua sudah membuka Alkitab kami masing-masing. Kami siap membaca Alkitab kami siap mendengarkan cerita dari kakak-kakak layan, dan biarlah kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk memampukan kami agar kami mengerti akan firman Tuhan yang sebentar kami baca dan juga mendengarkan cerita dari kakak layan. Lalu Roh Kudus juga menuntun kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Kita akan sama-sama membaca Alkitab. Untuk itu, adik-adik di rumah, kita ajak untuk berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan dibacakan oleh teman kalian, adik Kris David. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya. Haleluya. Kembali, kita akan mendengarkan cerita dari kakak lain. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini?
dong ya pastinya. Jangan lupa ya, adik tetap harus menjaga protokol kesehatan. Apa itu? 5M. Apa ayo? Cuci tangan, lalu memakai masker, jaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Jadi, kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Di dalam rumah saja ya aktivitasnya. Adik-adik, hari ini kakak mau tanya nih. Coba lihat gambar kakak ini ya. Ini gambar apa? Ya, benar. Ini gambar Alkitab. Adik-adik di rumah pasti punya Alkitab. Pasti ya, pasti semua punya Alkitab dong. Nah, jadi kita kan sudah sama-sama baca Alkitab ya. Di dalam pembacaan kita, Raja Salomo itu berpesan bahwa kita harus memelihara ajaran Tuhan. Memelihara ajaran Tuhan itu bagaimana ya? Nih, kakak tanya lagi. Adik-adik di rumah ada yang pelihara anjing, kucing, atau ikan? Nah, kalau adik-adik memelihara anjing, kucing, atau ikan, itu bagaimana caranya? Pasti disayang dong anjingnya, kucingnya, atau ikannya, diberi makan, dirawat, dan dijaga. Ya, itu artinya memelihara. Jadi, kalau Raja Salomo berpesan merawat ajaran Tuhan, memelihara ajaran Tuhan, jadi gimana Kak? Apa ajaran Tuhan itu disayang? Atau ajaran Tuhan itu dirawat? Ajaran Tuhan itu apa? Nah, tadi seperti gambar kakak di awal, ajaran Tuhan itu dapat adik-adik dan kakak ketahui ada di dalam Alkitab yang tadi digambar kakak. Alkitab itu isinya ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu tadi kata Raja Salomo harus dipelihara. Dipelihara itu bukan artinya Alkitab disimpan ya adik-adik di dalam lemari biar nggak kotor, biar nggak rusak. Bukan begitu. Artinya adik-adik itu harus rajin membaca Alkitab. Kalau sudah dibaca, kalau belum mengerti, tanya sama mama papa. Jangan cuma baca, harus mengerti. Itu artinya memelihara ajaran Tuhan, memelihara firman Tuhan. Lalu pesannya Raja Salomo yang kedua, tidak hanya memelihara ajaran Tuhan, tetapi mau melakukan ajaran Tuhan. Kalau adik-adik sudah rajin baca Alkitab, lalu adik-adik mengerti, adik harus melakukannya. Gimana caranya Kak melakukan firman Tuhan? Jadi di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, kakak kasih contoh satu ya. Ada ditulis, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Nah, itu artinya ajaran Tuhan untuk kakak dan adik-adik di rumah harus patuh, harus hormat, harus sayang kepada orang tua, kepada mama dan juga kepada papa. Jadi kita harus sayang. Kakak mau tanya, ada gak sih yang di rumah kalau ngomong sama mamanya, sama papanya masih suka teriak-teriak? Yo, ada gak yang seperti itu? Kalau minta apa-apa sama mamanya, sama papanya maksa. Kalau nggak dikasih ngambek. Kalau nggak dikasih marah-marah sama mama atau sama papa. Ada nggak yang seperti itu? Kalau mama masak sayur, terus adik-adik nggak mau makan sayur. Mama bilang biar sehat, harus makan sayur. Tapi adik-adik sayurnya dibuang, nggak mau dimakan. Nah, semua perbuatan tadi itu artinya adik-adik belum melakukan firman Tuhan. Kalau adik-adik melakukan firman Tuhan, ngomong sama mama papa itu harus baik, tidak bentak-bentak, tidak teriak-teriak, tidak marah-marah. Kalau minta sesuatu, kalau mama papa belum bisa kasih, juga nggak boleh ngambek ya.
masak sayur, adik-adik harus makan. Itu untuk kesehatan adik-adik. Itu tandanya adik-adik patuh, adik-adik taat pada orang tua. Sama dengan ajaran tadi di dalam Alkitab. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, jadi kenapa sih Raja Salomo kok pesannya kita harus memelihara dan melakukan firman Tuhan? Supaya kita dapat berkat. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan baik, Tuhan pasti memberkati kita. Adik-adik di rumah pasti mau dong diberkati Tuhan. Kak juga mau. Kalau adik-adik dan kakak mau diberkati Tuhan, mari kita memelihara firman Tuhan dan juga melakukannya. Jadi bagaimana caranya tahu ajaran Tuhan? Rajin baca Alkitab. Kalau nggak ngerti, tanya mama papa. Dan jangan lupa dilakukan ya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau beraktivitas. Aktivitas kali ini, tadi kan kakak sudah cerita ya tentang rajin baca Alkitab. Siapa di sini yang rajin baca Alkitabnya? Ayo. Hebat kalau rajin. Kalau yang belum rajin, ayo kita rajin baca Alkitab. Aktivitas kita kali ini, kakak mau adik-adik baca Alkitab. Kalau adik-adik balita yang belum bisa baca Alkitab, boleh minta tolong mama atau papa atau siapa saja yang ada di rumah untuk membacakannya. Nanti dibacakan, lalu adik-adik duduk di sampingnya sambil mendengarkan. Kalau adik-adik tidak mengerti, tangannya. Nah, saat adik-adik membaca Alkitab atau sedang dibacakan Alkitab, itu direkam ya. Jadi nanti videonya dikirim ke kakak layar. Lalu jangan lupa setelah membaca Alkitab dan adik-adik mengerti, setelah itu adik-adik boleh dong peluk mamanya atau papanya atau siapa saja yang sedang membacakan Alkitab tadi. Itu tandanya adik-adik tidak hanya membaca Alkitab, tidak hanya mengerti Alkitab, tapi adik-adik melakukan firman Tuhan dengan menyayangi orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa ya, direkam videonya buat yang bagus, lalu dikirim ke kakak layar. Terima kasih. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita ya dari kakak-kakak layar. Pasti sudah mengerti dong ceritanya. Jadi tadi pesannya, jangan cuma dimengerti, tapi adik-adik harus melakukan firman Tuhan. Untuk merespons firman Tuhan pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu pelita. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kembali kakak ingatkan, kalau berdoa sikapnya yang baik ya. Jadi jarinya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih menyertai kami sampai saat ini. Di dalam rangkaian doa syafaat kami pagi hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap menyertai Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, di dalam beliau memimpin bangsa kami. Berilah hikmat-Mu kepada beliau, sehingga beliau boleh memimpin bangsa kami dengan bijaksana, dengan hikmat yang berasal daripada-Mu saja. Dan kiranya Tuhan juga mau memberkati rakyat Indonesia agar boleh taat dan patuh pada aturan pemerintah. Kami masih dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan tolong agar
Tuhan boleh membimbing pemerintah kami dalam mengupayakan memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan juga boleh mengingatkan terus rakyat Indonesia untuk patuh pada protokol kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama bangsa Indonesia memutus mata rantai COVID-19 dan bangsa Indonesia boleh pulih dari COVID-19 dan boleh kembali normal untuk menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus juga memberkati gereja kami, GPIB Jemaat Cawang Baru di DKI Jakarta. Tuhan memberkati KMJ kami, Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologia. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Ibu. Kiranya Tuhan sendiri yang tetap menyertai di dalam keseharian Ibu. Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Tuhan tetap menolong, menjaga apapun yang Ibu lakukan, baik di dalam pelayanan ataupun di dalam kehidupan Ibu pribadi. Tuhan mendengar akan doa Ibu. Tuhan mengetahui apa yang Ibu butuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan Ibu di dalam segala hal. Dan biarlah Ibu tetap boleh setia melayani kami jemaat di Cawang Baru, sehingga nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dimuliakan atas pelayanan yang Ibu berikan. Tuhan memberkati PHMJ, presbiter, pengurus 6 pelkat, pengurus komisi, panitia atau tim kerja yang ada, dan seluruh jemaat Cawang Baru. Biarlah kami semua boleh sungguh-sungguh bersatu hati, bergandengan tangan, untuk melayani bersama-sama di jemaatmu ini. Sehingga nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dimuliakan, bukan karena kehebatan atau kekuatan dan kemampuan kami masing-masing. Kami hanya ingin melayani Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih khusus lagi kami mau berdoa untuk pengurus dan pelayan Pelkat PA GPIB Jemaat Cawang Baru. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai pengurus dan pelayan Pelkat PA. Biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan pengurus dan pelayan Pelkat PA di dalam menjalankan program kerja di tahun 2021-2022. Tuhan memberikan kesatuan hati, tetap memberikan semangat, memberikan kesehatan, sehingga pengurus dan pelayan Pelkat PA tetap boleh setia dan tidak bosan untuk melayani di dalam Pelkat PA, khususnya di dalam IMPA setiap minggu. Tuhan berikan kami hikmat-Mu agar kami lebih kreatif lagi di dalam menjalani program kerja Pelkat PA. Terima kasih. Tuhan juga memberkati adik-adik klien kami yang sampai saat ini masih beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan berikan mereka semua kesehatan yang baik. Jauhkan dari sakit penyakit apapun itu, terlebih virus corona 19. Tuhan memberkati akan studi adik-adik klien kami masing-masing, baik mereka yang sudah selesai ujian ataupun yang sedang menghadapi ujian atau ulangan-ulangan kenaikan kelas. Tuhan kiranya mempersiapkan adik-adik klien kami hingga mereka boleh mendapatkan hasil yang baik dan mereka boleh mewujud nyatakan cita-cita mereka. Semua karena kasih kemurahan Tuhan, adik-adik klien kami boleh berhasil di dalam studi. Tuhan juga menjaga orang tua adik-adik klien kami, berikan kesabaran hingga mereka boleh merawat, menjaga dengan kasih sayang kepada adik-adik klien kami. Dan biarlah mereka juga Kau jaga kesehatannya, berikan pekerjaan berkat yang baik, sehingga kami semua boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, dan kami juga terus boleh melangsungkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk adik klien kami, Bravely Jacobs, yang telah Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usianya pada tanggal 10 Mei yang lalu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan telah menyertai Bravely sampai sekarang. Tuhan kiranya tetap menjaga anak kekasih ini, baik di dalam kehidupan sehari-harinya, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai murid di sekolah, dan sebagai apapun itu. Tuhan mau pakai Bravely agar nama Tuhan boleh dimuliakan lewat apa yang dilakukan Bravely. Ajarkan selalu Bravely untuk takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan tetap
mau melayani dan rajin beribadah. Tuhan memberkati juga Brevely agar tetap saling menyayangi bersama ketiga orang adiknya. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang menjaga setiap kehidupan Brevely sehingga Tuhan tahu apa yang menjadi cita-cita Brevely dan apa aktivitas Brevely, sehingga Brevely boleh berhasil di dalam segala hal dengan tetap mengandalkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, nanti dititip ke mama papa ya. Lalu mama papa boleh memberikannya kepada majelis terdekat atau tunggu saja di rumah, nanti akan diambil oleh majelis. Jangan lupa disiapkan. Sambil adik-adik memasukkan persembahannya ke dalam amplop, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Beri. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali, kita akan mendengarkan Warta PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Aku mau rajin impah. Tuhan, kami kunjung berdoa. Adik-adik, kali ini ada warta tambahan. Sudah memasuki bulan Mei, adik-adik masih ingat celengan ini? Ya, kita ada namanya program Aku Suka Membagi. Seperti cerita kakak minggu lalu, kita harus mau berbagi dengan siapa saja. Nah, mulai minggu ini tanggal 2 Mei sampai nanti minggu tanggal 6 Juni, adik-adik selain uang persembahan, adik-adik juga kumpulkan ya uang untuk membantu teman-teman kita yang ada di Spelkes di Lampung nanti. Nah, caranya adik-adik masukkan juga uangnya ke dalam amplop, dititip di mama papa, nanti biar mama papa yang antar ke kakak-kakak layan. Kalau sudah terkumpul di tanggal 6 Juni nanti akan ada yang membawa buat teman-teman kita yang membutuhkan di pos Spelkes. Dan
tidak juga hanya uang. Adik-adik juga bisa loh memberikan ceria, kitab, buku cerita, alat tulis, atau alat sekolah yang lain yang baru ataupun bekas tetapi masih layak pakai ya, jangan yang sudah robek-robek ya, buat membantu teman-teman kita yang membutuhkan di pos Salkes nanti. Ayo kita menjadi pelaku firman Tuhan, mau saling berbagi. Jadi kita sama-sama sukseskan program ini ya. Aku suka membagi. Terima kasih. Kita akan menutup IMPA kita pagi hari ini dengan lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 357, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdiri ya adik-adik. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ibadahnya sudah selesai, adik-adik boleh duduk kembali, kita akan bersaat teduh kembali ya. Saat teduhnya selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, minggu depan tetap ada IMPA ya, namanya jam 8 pagi di channel YouTube Layanan Anak Cawang Baru. Tetap rajin ya ikut IMPA-nya. Kak Susan, Kak Leni, dan Kak Eca pamit ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!